Dan hadisun syadz itu tidak memiliki pengangkat. Hadisun syadz tidak memiliki pengangkat. Kenapa? Karena dia dijatuhkan ke dalam dhaif itu sebab dia mukhalafah kepada yang ausah, dan tidak ada aujuh atau wajah minal aujuh untuk dikatakan dia ini bisa dipakai hadisnya atau dikumpulkan menjadi satu. Sehingga kalau dia itu sebab mukhalafah dijatuhkan, maka siapa yang akan mengangkatnya lagi? Tidak ada. Karena al-aslu ada di sana yang ausah. Karena di sini mukhalafah tidak bisa diangkat. Berbeda kalau di sana hadis dhaif, dia tidak mukhalafah dengan di sini, maka dia bisa diangkat. Sama-sama kuat. Tapi kalau hadis itu ada hadis mungkar, tadi hadis mungkar itu adalah hadisun dhaif yang mukhalafah kepada yang siqah. Ini juga tidak akan terangkat karena dia sudah mukhalafah duluan. Selanjutnya ada al-hadisu al-maqlub. Kalau al-hadisul maqlub ini mudah, yaitu hadis yang ditukar sanadnya atau perawinya ditukar. Ini ada perawi, ini ada perawi, kemudian perawi ini ditukar di tempat sini, ini ditukar di tempat sini. Atau secara utuh semuanya, satu sanad ditukar dengan matan yang lain, atau satu matan ini ditukar kepada tempat sanad yang lain. Sebagaimana yang pernah dilakukan oleh Ahlul Baghdad untuk menguji Imam Al-Bukhari, itu dengan menukar sanad satu dengan sanad yang lain. Al-hadisu al-maqlub wal maqlubu qismani tala. Maqlub memiliki dua macam. Ibdalu rawin ma birawin qismu wa qalbu isnadin li matnin qismu. Yang pertama, wal maqlubu mushtaqun min al-qalb wa huwa tabdilu syai'in bi akhar 'ala al-wajhi al-ati. Wa huwa qismani tala ay tabi'a asy-syadz fi an-nadmi. Dia mengikuti syadz di dalam nazamnya karena tadi di syatr awal atau sadrul baitnya tadi adalah wa ma yukhalif siqatun fihi al-mala fasyadzu. Maka wal maqlubu qismani tala ini mengikuti kepada nazam yang sebelumnya. Al-awwalu, tetapi maknanya berbeda, hanya mengikuti dari segi wazannya. Al-awwalu ay yakuna al-hadisu masyhuran bi rawin. Yang pertama adalah hadis tersebut masyhur dengan birawin, dengan rawi. Fayuj'ala makanahu rawin akhar fi tabaqatihi. Kemudian ditukarkan kepada rawi yang lain di tempatnya dia. Kal hadisil masyhuri bi Salim fa ubdila bi Nafi. Hadis ini masyhur dengan Salim ditukar kepada Nafi. Au bil aks, Nafi dengan Salim. Wa ilaihi asyara bi qawlihi ibdalu rawin ishtahara bihi al hadis ma ay rawin kana minas sanad bi rawin akhar makanahu liyasira marghuban fihi li gharabatihi qismul awal. Jadi ini ada hadis. Orang ini ditukar namanya, diletakkan di sini. Ima agar menjadikan orang itu lebih senang atau menarik orang untuk mendapatkan hadis ini karena sanadnya sangat masyhur. Orang ini sangat masyhur. Akhirnya dimasukkan hadis ini untuk menjadikan orang tertarik dengan hadis ini, atau untuk menjadikannya gharib. Artinya gharib marghuban fi li gharabati, maksudnya adalah hadis ini hanya ada diriwayatkan di dalam sanad ini melalui seorang rawi yang sangat masyhur ini, sehingga tidak ada tempat lain, tidak ada di riwayat lain. Maka orang ini akan tertarik untuk mendapatkan hadis tersebut. Ini adalah hadisul maqlub. Wa misaluhu hadis rawahu Amr bin Khalid al-Harrani an Hamadin an-Nasibi. Hamad ini itu adalah wadda itu adalah yang suka memalsukan hadis. Jadi tadi ditukar di tempat lain itu kan juga termasuk mewadikkan hadis. Kama fil mizan, sebagaimana di dalam kitab al-Mizan, Mizanul I'tidal. Anil A'mash, diriwayatkan dari A'mash, dan A'mash ini yang sebenarnya an Abi Shalihin an Abi Hurairah radhiyallahu anhu marfu'an berarti marfu' kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Idza laqitumul musyrikina fi tariqin fala tabda'uhum bis salam. Al-hadis. Qala bahu Hammad ini mentaklib siapa? Al-A'mash. Wa inna ma huwa ma'rufun bi Suhail bin Abi Shalih. Jadi hadis ini sebenarnya adalah dari Suhail ibni Abi Shalih an abihi, yaitu Abi Shalih.
Jadi riwayat ini dari putranya Abi Shalih, yaitu adalah Suhail ibni Abi Shalih, bukan Al-A'mash. Nah, Hamad ini melakukan taklid, mengganti Suhail ibnu Abi Shalih ini kepada A'mash, diletakkan di tempatnya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu hakadha rawahu Muslim fi sahihi. Imam Muslim dalam sahihnya dengan riwayat yang sahihah, yaitu dengan riwayat dari Suhail ibni Abi Shalih an abihi, yaitu Abi Shalih, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu marfu'an ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu adalah yang pertama. Mafhum? Yang kedua, tabdilu isnadi matnin bi isnadi matnin akhar. Ini matan satu utuh ditukar kepada matan yang lain. Wa tabdilu isnadi hadzal matni bi isnadil awal. Maksudnya sama. Sanadnya ditukar kepada sanad yang sini, atau matan ini ditukar kepada matan yang di sini. Maknanya kedua-duanya adalah sama, menukarkan sanad kepada sanad agar matannya bertukar. Kama qala wa qalbu isnadin li matnin fayuj'alu li matnin akhar marwiyan bi sanadin akhar. Qismu, ini adalah kismin yang kedua. Wa yuj'alu hadzal matnu li isnadin akhar tsanin. Wa innama yuf'alu dzalika liqasdil kashfi an halil muhaddis. Ini dilakukan gunanya untuk mengetahui bagaimana keadaan orang muhaddis ini, apakah dia benar-benar siqah, apakah dia benar-benar orang yang dhabit. Wa misaluhu ma waqa'a li ahli Baghdad ma'a imamil fannil al-imam al-Bukhari Abu Abdullah Muhammad ibnu Ismail ibnu Ibrahim ibnu Bardisbah al-Bukhari al-Jufi atau ibnu Baghirah. Al-Bardisbah al-Jufi tufiya sana 256 min al-Hijrah, 256. Lamma qadima alaihim jama'u lahu mi'ata hadis. Jadi ketika Imam Al-Bukhari ini masuk ke daerah Baghdad, itu di sini orang-orang mengumpulkan 100 hadis dengan sanadnya. Wa ja'alu matna hadzal isnad li isnadin akhar, menukarkan sanad satu ke sanad yang lain, sanad satu ke sanad yang lain. Wa isnada hadzal matni li matnin akhar, penukaran matannya. Wa alqau dzalika alaihi, kemudian diberikan kepada Imam Al-Bukhari. Faradda kulla matnin ila isnadihi wa kulla isnadin ila matnihi fa aqarra lahu an-nasu bil hifdzi wa ad'anu lahu bil fadli. Maka tatkala datang Imam Al-Bukhari, di sini dibagi, ada 100 hadis dibagi 10 orang, satu orang mengambil 10 hadis dengan ditukar-tukar. Satu sanadnya ditukar ke sanad yang lain, atau matanya ditempatkan ke matan yang lain. Maka Imam Al-Bukhari pun ketika disampaikan hadis itu mengatakan la adri wala adri man hadzal isnad wala adri, mengatakan begitu sampai 100. Kemudian orang-orang menganggap ini katanya ahlul hadis. Bagaimana bisa dikatakan ini ahlul hadis dan dia tidak mengetahui satupun dari hadis yang ada. Jadi masyarakat secara umum itu melihatnya, ini bagaimana Imam Bukhari katanya ahlul hadis, katanya sangat kuat hafalannya, tapi kok nggak tahu hadis satupun dari 100 hadis. Setelah selesai begitu, maka selesai orang ini menyampaikan 100 hadis, semuanya menyampaikan, barulah disampaikan oleh Imam Al-Bukhari. Al-hadisul awal yang kamu katakan sanadnya ini as-sahih kada, dan matanya yang ini. Hadis yang kedua ini adalah khata' yang sahih kada. Ini sanad yang sahih ini. Jadi beliau hafal yang sahih dan yang khata'. Artinya yang disebutkan oleh orang tadi 100 itu semuanya hafal. Ini hadis yang pertama, ini khata', yang sahih begini. Hadis yang kedua khata', ini yang benar begini. Maka orang akhirnya takjub. Faradda kulla matnin ila isnadihi wa kulla isnadin ila matnihi. Dikembalikan. Sanad yang sini tadi itu sahih, yang benar adalah hadisnya yang di sana. Yang matan di sana itu yang sahih adalah hadis sanadnya di sini. Fa aqarra lahun nasu bil hifdzi. Maka orang-orang pun mengikrarkan, menetapkan bahwasanya memang benar-benar Imam Al-Bukhari orang yang sangat kuat hafalannya. Wa ad'anu lahu bil fadli, dan mengakui keistimewaannya. Wa hukmuhu annahu la yajuzu illa liqasdil ikhtibari bil hifdzi aw fil hifdzi. Taqlibul isnad awil matan la yajuzu illa lil ikhtibar, kecuali adalah untuk ujian. Summa yarji'ul maqlubu ila makana alaih, kemudian mengembalikan yang kepada aslinya, jangan kemudian diriwayatkan dengan tetap dalam keadaan maqlub.
Wa idza fu'ila liqasdil ighraq, kalau itu dilakukan untuk menjadikan hadis ini menjadi gharib, tidak ada temannya yang banyak, fala yajuzu qat'an, maka itu tidak dibolehkan secara qat'i. Setelahnya ada al-haditsu al-fard. Al-haditsu al-fard wal fardu ma qayyadtahu bi siqati aw jam'in aw qasrin ala riwayati. Kita pernah mendengar hadisul gharib. Sebenarnya jumhur ulama hadisul gharib dan hadisul fard adalah hadis yang sama, tapi di sini dibedakan. Wal fardu ma qayyadtahu bi siqatin aw jam'in aw qasrin ala riwayati. Dikatakan hadisul fard adalah berdasarkan qaidnya. Misalkan ini berdasarkan daerah atau berdasarkan kesikohan, maka kita baca di sini wal fardu lughatan al-watru wal istilahan kismani al-awwalu al-fardul mutlaq wa sani al-fardu al-muqayyad. Al-fardu al-mutlaq, nanti kalau baca Nukhbatul Fikar tentu akan kita mendapati kata-kata al-fardul mutlaq wal fardul muqayyad, tetapi ini pembahasan pembagian dari al-hadisul gharib. Summal gharabatu imma an takuna fi asli sanadi aula fal awwalu al-fardul mutlaq wa sani al-fardun nisbi. Jadi ada fardul mutlaq, ada fardun nisbi, tapi ini adalah pembahasan al-gharib wa indal jumhur. Tapi di sini dibedakan, al-fardu di sini ada al-fardul mutlaq wa hadisun infarada bihi au bisanadihi rawi. Hadis yang diriwayatkan oleh satu orang saja. Huwa hadisun infarada bihi au bisanadihi rawin wa hukmuhu as-sihah in balagha ar-rawi ad-dabt at-tam. Tamam? Dihukumi sihah kalau dia rawinya jelas atau pintar. Walam yukhalif ghairahu al-arjah minhu, dia tidak mukhalafah kepada yang lebih rajih. Maka kalau kita mendapati takrif ini, al-fardul mutlaq itu sama persis dengan al-gharib. Al-gharib adalah waqul gharibun ma rawa rawin faqat. Kemudian ada dikatakan wal husnu in qarabahu wa lam yukhalif ghairahu al arjah minhu aidan. Dan hasan, dia akan dihukumi hasan. Tadi kan ada sihah, pertama adalah sahih. Kalau dia dhabtunya adalah dhabtut tam. Dan dia dihukumi hasan ketika qarabahu ay fil dhabti. Dhabitnya mendekati sahih. Mendekati dobitnya mendekati tam, berarti adalah khafif. Jadi in qarabahu ay khafifud dabti, maka dia menjadi hasan. Walam yukhalif ghairahu al-arjah minhu, dan dia dengan syarat tidak mukhalif atau mukhalafah kepada yang lebih rajih, karena kalau nanti dia mukhalafah nanti akan menjadi syadz. Wa syudzuz in khalafa ghairahu al-arjah ma'a kaunihi siqah. Di sini dikatakan hukumnya syadz kalau dia hadis fard kemudian mukhalafah kepada yang lain dan perawinya semuanya siqah, maka namanya menjadi syadz. Wan nukru ay al munkar in khalafa ghairahu ar-rajih ma'a kaunihi dha'ifan. Dia dhaif mukhalafah kepada yang rajih, kepada yang siqah, maka menjadi munkar. Wa tark ay al-matruk in lam yukhalif ma'a ittihamihi bil kadhib. Dia muttaham, tertuduh kepada kadhib. Dia tertuduh sebagai orang yang kadhib, maka hadisnya matruk walaupun dia tidak mukhalafah, tapi dia sudah matruk sebab muttaham bil kadhib. Fahfad tadfad. Hafalkan, maka insyaallah. Wathani al-fardu al-muqayyad. Yang kedua, al-fardu al-muqayyad. Berarti ini adalah al-fardu an-nisbi. Ay nisbah ila syai'in ma. Wa huwa ma kana at-tafarrudu fihi binisbah li jihatin makhsusatin. Bukan tafarrada fihi rawin, tapi binisbah ila syai'in ma. Wa huwa al-musyaru ilaihi biqalihi
ma ay al hadisul ladzi qayyadtahu bi siqatin. Misalkan ini diriwayatkan dari siqah hanya dari fulan, imam fulan. Makanya namanya fardu al-muqayyad. Tafarrada bihi an ghairihi min as-siqat. Qaulika fi hadisi inna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yaqra'u fil adha wal fitri biqaf wa qtarabatis sa'ah wa lam yarwihi siqatun illa damrah. Hadis ini tidaklah diriwayatkan orang-orang yang siqah kecuali damrah, artinya kecuali tariq dari damrah. Berarti ini binisbah ila rawin siqah. Wa inna ma qayyatu bi siqah li riwayati Abdullah bin Lahi'ah lahu wa qad dha'afahu al-jumhur. Sedangkan yang riwayat di sana ada riwayat dari Abdullah bin Lahi'ah itu didhaifkan oleh jumhur, sehingga di sini diqaid dengan siqah. Kepada siapa? Kepada damrah. Aw qayyatahu bi jam'in ay jama'ati minal baladin muayyan. Ka qaulihim tafarrada bihi ahlu Makkah, tafarrada bihi ahlu Misra. Ini hadis hanya diriwayatkan oleh orang Mesir. Ini hadis diriwayatkan oleh ahlu Syam, ahlu Yaman, atau ahlu Makkah, ahlu Hijaz. Wa ruwatuhu minhum muta'addidun. Orangnya yang meriwayatkan banyak. Jadi perawinya banyak, tetapi meriwayatkan adalah ahlul balad. Makanya dikatakan au jama'in, banyak tetapi pada ahlu balad. Au qayyatahu bi qasrin ay iqtisarin ala riwayati rawin muayyan, atau dengan mengkhususkan pada perawi tertentu. Kaqaulika, misalkan tafarrada bihi fulan an fulan wa huwa marwiyun min wujuhin an ghairi. Jadi hadis tersebut sebenarnya diriwayatkan juga dari banyak aujuh, tetapi kalau berdasarkan ini tafarrada bihi fulan an fulan. Jadi rawi satu ini dia kalau melalui tafarrudnya sendiri itu hanya melalui fulan an fulan, walaupun di sana ada aujuh yang lain. Wa hadis Ibnu Uyainah an Wa'il an Ibni Bakr bin Wa'il an Zuhri an Anas radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam awlama ala Safiyyah bi sawiqin wa tamrin lam yarwihi an Bakrin ghairu Wa'il wa lam yarwihi an Wa'il ghairu Bani Uyainah. Hadis ini itu banyak periwayatannya, tetapi kalau kita melihat bahwasanya hadis ini tidaklah diriwayatkan dari Bakrin selain Wa'il, dan tidak diriwayatkan dari Wa'il kecuali Ibnu Uyainah. Walaupun di sana ada riwayat lain, makanya disampaikan tadi seperti itu. Tafarrada bihi fulan an fulan wa huwa marwiyun min wujuhin an ghairi. Tanbih laisa fi aqsamil fardi al muqayyad dha'fun min haitsu kaunuhu fardan. Jadi walaupun dia al-fard, tetapi dia tidak dapat dikatakan alal itlaq annahu dhaif. Dhaif atau sahih atau hasan itu berdasarkan syarat-syarat yang terpenuhi. Kalau dia memenuhi semua syarat sahih, maka menjadi sahih lidzati. Kalau memenuhi syaratnya hasan, tidak memenuhi syaratnya sahih di dalam dhabitnya, maka dia menjadi hasan lidzati. Kalau ada salah satu yang tidak terpenuhi di antara hasan ataupun sahih, maka dia akan menjadi dhaif. Lakin idza quyida binisbati li siqatin qarba min hukmil fardi al mutlaq. Nah, kalau misalkan dia itu diqaid kepada siqah saja, misalkan siqahnya tadi hadis ini tidak diriwayatkan dari orang yang siqah kecuali dari dhamrah, maka ini hampir mirip dengan al-fardul mutlaq. Seakan-akan ini diriwayatkan oleh satu orang saja. Padahal di sana ada yang meriwayatkan lain walaupun itu dhaif. Mafhum ini? Jadi walaupun di sana diriwayatkan dari yang dhaif, ada siqah. Tapi yang siqah diqaid dengan siqah, la yarwi siqatun aw lam yarwihi siqatun illa dhamrah. Maka seakan hadis ini hanya satu, yaitu jalurnya dhamrah. Maka mirip atau qarba min fardil mutlaq. Lianna riwayat ghairi siqah kala riwayat. Karena riwayatnya yang tidak siqah itu tadi seperti bukan riwayat, karena sudah tidak teranggap. Illa idza kana yu'tabaru bi hadisi. Kecuali
dia bisa terangkat hadisnya. Kecuali hadisnya bisa terangkat menjadi hasan li ghairi ataupun sahih li ghairi, maka nanti akan menjadi mu'tabar. Selanjutnya ada al-hadisu al-mu'al. Ada hadisun syadz, berarti ada hadisun mu'al berkaitan dengan dua syarat yang ada di dalam sahih, yaitu salamah minasyudud wa salamah minal illah. Kalau syadz berarti mukhalafatu siqah liman huwa awsaq minhu. Al-hadisul mu'al wa ma bi'illatin ghumudin aw khafa mu'alladun indahum qad 'urifa. Ghumud itu hampir sama dengan namanya khafa. Jadi ghumud itu sama dengan khafa. Maksudnya adalah maknanya dia kedua-duanya adalah makna samar. Tapi biasanya khafa itu dimaksudkan sebagai tafsiran dari al-ghumud. Ghumud itu adalah khafa. Ghumud itu adalah khafa. Dan au di sini bermakna al-waw, bermakna waw. Nanti ada di dalam kitab. Wa ma ay al-haditsul ladzi talabbasa bi illatin dzati ghumudin wa khafa'in fi sanadihi aw fi matnihi ma'a anna dhahira salamah minha. Secara zahir hadis tersebut adalah hadis yang salim, hadis yang muttasil, hadis yang tidak ada masalah apapun. Fa'au fi qawlihi aw khafa bimakna al-wawi. Aw di dalam khafa ini bermakna bimakna wa. Jadi ghumudin wa khafa. Kenapa menggunakan aw? Lagi-lagi adalah sebab darurah. Li'annahu tafsirun li ghumud, karena khafa ini merupakan tafsiran dari ghumud. Ghumud itu adalah khafa. Fadzalikal hadisu mu'allalun 'indahum qad urifa, ay 'inda ahli hadits, maka ini dikenal dengan namanya mu'allal. Mu'allal itu atau dikenal juga dengan namanya al-hadisu al-ma'lul atau al-hadisu al-mu'al berdasarkan wazan. Kalau berdasarkan wazan sarfi, al-mu'al atau ma'lul. Ima diidghamkan ataukah diinfikak, tapi dengan ma'lul dengan adanya infisal baina harfain. Aidon. Tapi yang ma'ruf itu adalah mu'allal. Yang ma'ruf mu'allal. Wa hasiluhu annahu hadisun fihi amrun khafiyyun qadihun yadhharu lin-nuqad. Nuqad ini adalah jamaknya naqid, jamaknya naqid. Naqid adalah orang yang peneliti hadis yang bisa menghukumi bahwa hadis ini sahih, hadis ini dhaif. Ba'dal bahsi an turuqil hadis. Kenapa? Karena al-illah di dalam sebuah hadis itu sangatlah khafi. Dia tidak akan diketahui kecuali jam'i turuq, kecuali dikumpulkan seluruh sanadnya, sehingga akan diketahui ternyata ada muskilah di sini. Karena di sanad yang di sini itu terlihat seperti ini dan dilihat oh ini awsaq dan ini siqah. Berarti nanti ada muskilahnya ada di dalam siqahnya, kemungkinan begitu. Jadi al-anahu hadisun fi amrun khafi, ada di dalam sesuatu yang khafi, tersembunyi, yang samar, qadihun, tetapi itu yaqdah, artinya merusak atau mencacat, yadharu lin nuqad, dan dia yadhar nampak, amrun khafi ini nampak kapan? Ketika diteliti dengan dikumpulkan turuknya, dikumpulkan riwayat-riwayatnya. Lil hadis mana? An-turukil hadis. Wa hadzal amrul khafi yusamma illah. Amrul khafi inilah yang disebut sebagai illah. Contohnya adalah al-irsalul khafi. Contohnya mursalul khafi. Sebagaimana tadi mursalul khafi. Irsalul khafi itu tadi adalah meriwayatkan kepada orang yang satu masa tetapi tidak pernah bertemu karena ada gurunya yang atau yang dihadam, maka itu namanya mursal khafi. Atau irsalul zahir, yang mana itu mursalnya di atas karena ini sahabi, ternyata sahabi ini meriwayatkan dari sahabi yang lain, meriwayatkan dari sahabi yang lain. Jadi di dalam sanad itu sanadnya muttasil. Tetapi setelah dicek dari banyaknya turuk, ternyata sahabi ini meriwayatkan dari sahabi yang lain. Tapi dalam sanad yang kita dapati dia hanya satu sahabi. Maka di sini kalau kita cek ternyata ada illah. Tetapi kalau masalahnya di dalam sahabi itu illah ghair qadihah, tidak
menjadikan hadis tersebut bermasalah, karena sahabi tidak menjadi suatu masalah. فإنه لا يعرف عند سماع الحديث الموصول إلا بالبحث. Jadi kalau hadis yang sudah hadisul mausul, artinya adalah ittisal isnad secara zahir, maka tentu tidak akan diketahui kecuali adalah dengan al-bahas, kecuali diteliti. Kalau tidak diteliti maka tidak akan diketahui apakah hadis tersebut itu terdapat inqita ataukah tidak terdapat inqita. Kalau dikatakan inqita maksudnya adalah terputus, ai ghair muttasil. Kalau munqati berarti adalah yang terjatuh satu atau dua yang ghair tawali atau tidak secara berurutan. Wa tudrakul illatu ba'da jam'i turuq. Nah ini, illah itu akan diketahui kapan? Setelah dikumpulkan riwayatnya dengan cara takhrijil hadis wal fahsi anha bi tafarrudi rawi au bi mukhalafatihi أو بمخالفة غيره ممن هو أحفظ وأضبط أو أكثر عددا مع قرائن تضم إلى ذلك يهتدي الناقد بذلك إلى اطلاعه على تصويب إرسال في الموصول أو تصويب وقف في المرفوع. Imma hadis tersebut secara zahir misalkan dia marfu, ternyata dia adalah mauquf. Ternyata dia mauquf, qaulnya adalah qaul sahabi. Atau hadis tersebut adalah disampaikan qaulnya sahabi, ternyata itu adalah hadisun marfu. Atau sebagaimana yang di sini misalkan terlihat adanya mukhalafah antara satu dengan yang lain. Dari satu sisi mukhalafah ini disebut sebagai syadz, tetapi karena itu adalah sesuatu yang khafi, dia juga bisa disebut sebagai illahnya. Jadi illah ini lebih umum lagi. Jadi illah itu lebih umum. Hal-hal yang sifatnya itu khafi maka dia adalah illah. Au idraj hadisin fi hadis, atau misalkan di situ ada hadis, kemudian di dalamnya ada tambahan kalimah dari rawi, bukan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, namanya idraj. Nanti ada namanya hadisul mudraj. Ada tambahan dari rawi, tapi kalau kita melihat secara zahir ternyata itu seakan adalah kalam Nabi. Padahal itu adalah tambahan dari rawi, imma sebagai tafsiran kalimah gharib, yang kalimah dia itu kalimahnya adalah kalimah yang gharib yang kita tidak jelas maknanya, maka ada ditafsirkan oleh atau disyarahkan oleh sahabi ataupun oleh tabi'in, ditambahkan di situ makna. Dan maknanya itu kalau tidak dikasih penjelasan, maka dia bisa menjadi seakan adalah qaul Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini disebut namanya idraj. Au nahwi dzalik, atau yang lainnya, bihaitsu yaghlibu ala dhannihi dzalika fayahkumu au yataraddad fayatawaqqaf. Maka berdasarkan dari ghalabatul dhannya, kemudian maka itu nanti akan menjadi hukum, atau dia yataraddad fayatawaqqaf, ragu-ragu, kemudian dia akan tawakuf untuk tidak menghukumi di antara hadis tersebut karena adanya keraguan apakah demikian ataukah demikian, tidak adanya kepastian, maka dia tidak akan dihukumi. Tapi kalau ada ghalabatul dzan kada, maka hukumnya akan ikut kepada ghalabatul dzan. Wal illa al-qatihah takunu fil isnad fataqdahu fi sihhatil matni. Kalau ada illa al-qatihah itu ada di dalam isnad, maka dia akan mentaqdah, akan mencacat di dalam sihatnya hadis, sihatnya matan. Misalnya kal waqfi lil marfu'. Wa takunu fil matni ka hadisi nafyi qira'atil basmalati al-marwi an Anas. Atau di dalam matan, contohnya di sini adalah penafian kepada qiraah bismillahirrahmanirrahim pada salat.
pada Fatihah tidak ada bismillah. Ini diriwayatkan dari Sayyidina Anas radhiyallahu anhu. Fa innahu lamma sami'a Qatadah mendengar kalamnya siapa? Anas radhiyallahu anhu. Shallaitu. Ini yang berkata Anas, Sayyidina Anas radhiyallahu anhu berkata, shallaitu khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini terjadi pada zaman Nabi, berarti adalah hukumnya hukmul marfu'. Wa Abi Bakrin wa Umar wa Utsman fakanu yastaftihuna bilhamdulillahi rabbil alamin dhanna nafyal basmalah bidzalikal hadis. Sayyidina Qatadah atau perawi mengira bahwasanya di sini dikatakan bahwa fakanu yastaftihuna bilhamdulillahi rabbil alamin, seakan-akan berarti tidak ada bismillahirrahmanirrahim. Tidak ada bismillahirrahmanirrahim. Fanaqalahu, kemudian setelah itu dinukil atau diriwayatkan, musarrihan bima dhannahu, ditambahkan dengan apa yang menjadikan dhon dia. Faqala aqiba dzalika falam yakunu yastaftihuna al-qira'ah bi bismillahirrahmanirrahim. Fasara nafyu hina idin marfu'an. Maka yang asalnya ini adalah qaulnya sahabi ataukah qaulnya tabi'in misal, menjadi seakan-akan marfu kepada Nabi SAW, karena seakan dia termasuk dari perbuatan dari Nabi SAW. Padahal di sini hadis yang aslinya adalah, kalam aslinya adalah shallaitu khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa Abi Bakrin wa Umar wa Utsman fakanu yastaftihuna bilhamdulillahi rabbil alamin. Ini adalah kalamnya sahabi, tetapi bi hukmil marfu, karena terjadi pada ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada perkataan alhamdulillahi rabbil alamin banyak sekali tafsiran, bahwa di sini tidak menafikan, tidak secara langsung juga menafikan bahwasanya tidak ada bismillah. Mungkin saja dikatakan alhamdulillahirabbil alamin itu adalah karena itu merupakan salah satu nama di antara Al-Fatihah. Misalkan dikatakan alhamdulillahirabbil alamin, maka itu adalah itlaqnya kepada suratul Fatihah. Tidak dikatakan yabda'u bismillahirrahmanirrahim. Kenapa? Karena kalau dikatakan yastaftihuna bismillahirrahmanirrahim dan semua ayat diawali dengan bismillah, maka bagaimana tahu ini bismillah yang mana? Tapi kalau langsung disebutkan yastaftihuna bilhamdulillah, langsung jelas bahwa ini adalah suratul Fatihah. Maka di dalam hadis aslinya itu tidak ada penafian terhadap bismillah. Tapi karena dhonnya perawi itu memiliki dhon bahwasanya itu adalah penafian terhadap basmalah, maka di sini ditambahkan. Maka ini juga menjadi illah. Setelahnya adalah al-hadisu al-muttarib wa dhu ikhtilafin sanadin aw matni. Muttaribun 'inda uhailil fanni. Wa dhu di sini sebagai mubtada'nya, khabarnya adalah muttaribun 'inda uhailil fanni. Muttaribun itu adalah khabarnya. Wa ay wa hadisu sahibi ikhtilafin sanadin ay ikhtilafin fi sanadin kama huwal ghalib. Jadi di sini terjadi ikhtalaf al hadis. Kita tadi ada hadis tarjih, cara mentarjih. Kalau ada hadisun siqah mukhalafah kepada yang ausak, maka di sini menjadi sas, di sini menjadi mahfuz. Kalau ada dhaif mukhalafah kepada yang siqah, maka yang di sini menjadi munkar, yang di sini menjadi ma'ruf. Di sini ada dua hadis, kekuatannya sama. Kita tidak bisa menguatkan yang ini, tidak bisa menguatkan yang ini. Maka ini terjadi ittirab. Maka ini disebut dengan hadis namanya muttarib. Wadhu ay wa hadis sahibi ikhtilafin sanadin ay ikhtilafin fi sanadin kama huwa al-ghalib.
wa yakunu fi ikhtilafin fi waslin wa irsalin aw isbati rawin aw hadfihi nahwi dzalik. Ini ikhtilafnya di sini apakah dia wasal hadisnya mausul ataukah hadisnya irsal, artinya adalah inqita, apakah dia isbat rawi ataupun rawi ini sebenarnya ada atau enggak ada. Tapi dua riwayat ini tidak bisa diunggulkan, mana yang unggul antara satu dengan yang lain. Makanya di sini tawaquf dan terjadi ittirab. Au isbat rawin au hadfihi wa nahwi dzalik. Au fi matnin, atau di dalam matannya. Di dalam matan ini juga tidak dapat diambil mana yang paling kuat di antara keduanya, atau jam'u. Pertama adalah jam'u bainahuma. Jam'u bainahuma tidak mungkin. Oke. Setelah itu barulah tarjih. Di dalam tarjih, tapi sebelum tarjih itu adalah nasikh wal mansukh. Jadi di dalam terjadi ta'arud di dalam hadis, pertama adalah itu apa? Jam'u bainahuma. Kalau tidak bisa jam'u bainahuma, melihat tarikh, mana yang lebih dahulu muqaddam, ataukah dia ada silsilah ataukah asbabul wurud atau sesuatu yang menjadikan hadis ini mansukh, maka di sini dilihat apakah ada nasikh, apakah ada mansukh. Kalau nggak bisa, barulah ditarjih. Tarjih itu tingkatan ketiga. Ditarjih ini tadi antara syaz dengan mahfud, antara mungkar dengan ma'ruf. Kemudian terakhir tidak bisa ditemukan mana syaz, mana bukan syaz. Tidak bisa, artinya terakhir tawakuf. Tawakuf ini adalah namanya dia pada keadaan muttarib, karena sudah ittaraba kedua-duanya, tidak bisa ditarjih salah satunya, maka menjadilah ittirab, hadisun muttarib. Fat tawakuf, maka ujung-ujungnya adalah tawakuf. Bi an rawahu dzalikal wahidu marratan ala wajhin wa marratan ala wajhin akhar. Di sini meriwayatkan, di tempat sini meriwayatkan begini, di tempat lain, di tempat sana meriwayatkan begini, atau begitu. Jadi ini satu rawi meriwayatkan di sini begini, di sana begitu. Karena sumbernya sama, jadi bingung. Yang mentarjih ini bingung. Kenapa? Karena sumbernya sama dan terjadi perbedaan di antara keduanya. Jadi bagaimana caranya menilai ini mana yang kuat kalau dua-duanya sama? Sehingga di sini tidak bisa untuk dijadikan at-tarjih bainahuma. Bi an rawahu kullun min jama'atin ala wajhin, tamam? Bi an rawahu kullun min jama'atin ala wajhin mukhalifin lil akhar mukhalafatan la yumkinu al-jam'u ma'aha. Dan juga tidak bisa ditarjih, dan tidak ada nasikh wal mansukh. Kemudian tidak bisa ditarjih, berarti terakhir tawaquf. Wa illa ta'ayyana al-jam'. Kalau seandainya bisa dikumpulkan di jamak menjadi satu, oke, tidak menjadi masalah. Wa ma'adami tarjihi, dan juga tidak bisa ditarjih bi hifdin aw kasrati adadin aw ghairihima minal murajjihat. Wa illa ta'ayyana rajih. Kalau enggak demikian, maka bisa dikatakan ini rajih mana, yang marjuh mana. Kalau dalam keadaan seperti ini tidak bisa rajih, tidak bisa marjuh, dan sebelumnya tidak ada penunjuk bahwa ini nasikh wal mansukh, dan tidak bisa dijamak bainahuma, maka terakhir tawaquf. Wa khabaru dhu qawluhu muttaribun inda uhailil fanni. Jadi khabarnya dhu ini adalah muttaribun inda uhailil fanni. Ay fal hadisu al mawsufu bima dzukira masyhurun indahum bi annahu muttaribun bi kasri ra. Jadi kenapa di sini dibacanya uhailil ditasghir? Ini alasan salah satunya adalah karena wazan. Dia kalau tidak ditasghir, kekurangan huruf maka menjadi inkisar wazannya. Fal hadisul mawsufu bima dzukira masyhurun indahum bi annahu muttaribun bi kasri ar-ra. Muttaribun musta'ilun inda uhai, ini adalah musta'ilun juga. Kalau seandainya dia ahlil fanni, maka akan kekurangan satu huruf, yang itu menjadi inkasar syair. Misaluhu fil isnad hadisu syayyabatni hudun wa akhwatuha fa innahu ukhturifa fihi ala abi ishaq faqila anhu an ikrimah. Dikatakan di sini muskilahnya di ishaq, abu ishaq. Dikira anhu an ikrimah, dari abu ishaq mendapatkan dari ikrimah. Wa qila abu ishaq mendapatkan dari al-bara.
Waqila Abu Ishaq mendapatkan dari Al-Ahwas. Waqila ghairu dzalik. Ini tidak bisa diterjemah, mana ini yang lebih sahih. Sudah akhirnya tawakuf. Wa misaluhu fil matni, contohnya di dalam matan. Hadis Fatimah binti Qaisin qalat su'ila Nabi sallallahu alaihi wasallam anis zakah, tentang zakah. Ini berkata bertanya tentang zakah. Faqala inna fil mali haqqan siwa zakah. Sesungguhnya di dalam harta itu ada hak selain zakah, yaitu ada sedekah. Sedekah bisa ada sedekah atau mungkin di sana zakat mal. Di sini ada zakat mal atau selainnya ada di sana mungkin sedekah. Hakada rawahu Tirmidzi min riwayati Syarik an Abi Hamzah an Sya'bi an Fatimah binti Qais. Wa rawahu Ibnu Majah min hadzal wajh. Ibnu Majah juga meriwayatkan dari hadzal wajh, maksudnya adalah dari tariq ini juga. Laisa fil mali haqqun siwa zakah. Di sini menggunakan laisa di awal tadi. Inna dengan taukid, inna fil mali haqqan siwa zakah, tapi yang di sini laisa fil mali haqqun siwa zakah. Satunya mengisbat, satunya menafikan. Hadal misalu kafin fil idah. Ini cukup untuk tahu secara jelasnya. Fala yu'taradu bi imkanil jam', tidak bisa fala yu'taradu bi imkanil jam'. Kemudian bihamlil awali alal mamdud mala alal mandub wasani alal wajib li'annahu laisa min dabi al muhasirin. Pertama begini, ini adalah contoh yang dipakai, biasanya adalah dipakai untuk mengetahui bahwasanya ini adalah terjadi ittirab, karena satunya menafikan, satunya mengisbatkan, sehingga tidak bisa kita ketahui. Tetapi di sana ada ihtimal bahwasanya dua hadis ini bisa dikumpulkan menjadi satu. Dikatakan bahwa inna fil mali haqqan siwa zakah, maksudnya adalah di sana itu ada hak di dalam harta secara mandub, artinya adalah yang mustahab, itu ada sedekah. Tetapi secara wajib itu tidak ada kecuali zakah. Maka laisa fil mali haqqun ay bil wujubi illa zakah atau siwa zakah. Sehingga dua-duanya bisa dikumpulkan. Maka di sini katakan fala yu'taradu bi imkanil jam'i bihamlil awwali 'alal mandub wa tsani 'alal wajib karena laisa min da'bil muhassin. Wa hukmuhu ad-dha'fu li isy'arihi bi adami dabti rawihi. Tapi juga sebagian ulama tidak menjadikannya sebagai menjadi jamak atau dikumpulkan menjadi satu, tapi dia menjadi ittirab dikarenakan adanya satunya menafikan, satunya adalah mengisbatkan. Wa hukmuhu ad-dha'fu li isy'arihi bi adami dabti rawihi aw ruwatihi fajtanibhu. Hukumnya adalah menjadi dhaif. Kenapa? Karena di sini perawinya tidak diadami dhabti, tidak adanya dhabitan di dalam periwayatan, karena dia sendiri yang meriwayatkan. Kok bisa di sini terjadi ittirab antara hadis yang dia sampaikan di sini dengan di sana kok berbeda? Naam, idza kana fi ismi rajulin wa abi wa kana thiqah fa huwa ghairu dhaif. Di sana kalau dia adalah di dalam nama rajul wa abihi adalah putra dengan ayahnya dan mereka adalah thiqah, maka dia tidaklah terhitung sebagai yang dhaif. Artinya rawi tersebut tidaklah rawi yang dhaif. Selanjutnya ada al-hadisu al-mudraj. Dikatakan al-hadisu al-mudraj, kita baca terakhir ini adalah al-hadisu al-mudraj. Al-hadisul mudraj adalah ziyadatul kalam atau ziyadatul kalimah atau aksar min kalimah fil hadis atau fil matni, yang mana itu bukan berasal dari aslinya. Wal mudrajatu fil hadisi ma atat min ba'di alfadhir wa tasalat. Wal mudrajatu jam'u mudraj ja'aluhu min aqsamil hadis nadharan lima udrija fihi wa huwa lughatan al-idkhal wa istilahan qismani mudrajun fi sanad wa mudrajun fil matni. Al-awwal aqsamun madhkuratun fil mutawalat. Mudraj fi sanad banyak disampaikan di mutawalat, tidak di sini tempatnya. Wa sani wa huwa al-mudraju fil hadisi ma ay alfaz atat min ba'di alfadhi ruwati fil ibarati taqdimun wa ta'khirun wal aslu ma atat min alfadhi ba'di ruwah sawa'un kana al-ba'du sahabiyan aw ghairahu
Kana al-kalamu li nafsihi aw li ghairihi, baik itu yang menyampaikan kalam atau menambahkan kalam itu sahabi atau yang lain, yang penting adalah itu menambahkan kalam. Imma kalamnya sebagai tafsir ataupun sebagai faidah, sebagai tambahan penjelas. Lakin bisyarati ayyuwassilahu bil hadis min ghairi bayani anna ma adrajahu laisa minal hadis. Tetapi dengan syarat bahwa apa yang ditambahkan di situ tidak ada keterangan. Misalkan ada sebuah hadis di akhir qala az-Zuhri kada. Berarti itu jelas ada tambahan. Tapi kalau tidak ada kata-kata qala fulan atau qala sahabi, qala sayyidina Umar, maka di situ berarti seakan itu adalah qaul Nabi. Maka ini disebut namanya mudraj. Kalau ada kata-kata qala fulan, berarti ada penjelasan, maka itu tidak disebut sebagai mudraj. Wa hadha ma'na qawlihi ittasalat ay alfadhu bi akhiril hadis wa huwa al-ghalib. Di akhir hadis, kebanyakan adalah di akhir hadis. Wa huwa al-ghalib. Aw kanat fi asna'i, atau biasa juga terjadi di tengah-tengah karena ingin memberikan penjelasan keadaan atau hal, atau di awal, di depan. Aw fi awalihi falam yafsil bainal hadisi wa baina hadzal kalam bi dzikri qailihi, tanpa menyebutkan siapa qail yang menambahkan ini, hatta yaqa al-labsu bidzalik, sehingga terjadi percampuran atau orang melihatnya oh ini adalah qaul Nabi padahal bukan. Fayatawahhamu man lam ya'rifil haqiqah annal jami'a marfu', semuanya itu adalah hadis qaul Nabi, ternyata bukan. Famisaluhu hadis Zuhri an Aisyah radhiyallahu anha, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yatahannasu fi Hira, beribadah yatahannas berkhalwat di Gua Hira. Wa huwa ta'abbud, ini adalah ziyadah, zaid, bukan dari aslinya. Al-layaliya dawatil adadi qabla ayanzil alaihi al-wahyi. Faqauluhu wa huwa at-ta'abbud mudrajun fil hadis. Jadi wa huwa ta'abbud ini merupakan qaul dari rawi, bukan dari Sayyidah Aisyah. Ini perkataan adalah Sayyidah Aisyah yang berkata hadis ini adalah Sayyidah Aisyah, karena Sayyidah Aisyah menceritakan tentang keadaan pada waktu awal mula Nabi SAW di Gua Hira, nanti akan didatangi malaikat Jibril, kemudian nanti datang ke Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Ini adalah yang menceritakan adalah Sayyidah Aisyah. Kemudian di sana ada yang meriwayatkan dari Sayyidah Aisyah, misalkan adalah Imam Az-Zuhri. Nah, Imam Az-Zuhri ini menambahkan satu wa huwa ta'abbud sebagai penjelasan. Maka yang penjelasannya inilah yang bukan dihitung sebagai qaul. Wa'lam anna sababal idraji tafsirul lafdhin gharib. Sebab dari idraj itu adalah tafsirul lafdhin gharib kama musil di sini. Wa huwa ta'abbud yatahannasu fi Hira ay wa huwa ta'abbud, beribadah, berkhalwah. Au istinbatu hukmin fahimahu ba'durwa, atau dia beristinbat ahkam sebagai tambahan. Tadi ada di dalam yang ini falam yakunu yastaftihuna al-qira'ah bi bismillahirrahmanirrahim. Ini juga termasuk idrajul isnad, walaupun dia masuk di dalam mu'al karena dia illah. Tapi ini juga bisa dijadikan sebagai contoh idraj, yaitu dia tambahan min istinbatil ahkam. Seakan dia memahami bahwa hukumnya di sini tidak ada membaca bismillahirrahmanirrahim. Wa kharaja bil wa'lam anna sababal idraj tafsiru lafdhin gharibin kama musil au istinbatu hukmin fahimahu ba'dur wa yuraful idraju bi wurudihi mafsulan bi tariqin akhar. Idraj ini diketahui dengan kita mengumpulkan tarik, mentakhrij hadis di tempat lain itu dipisah, ada pemisah. Imma dikatakan qala al-fulan, atau ada tanda bahwa ini adalah bukan, misalkan jumlah itirodiyah diberikan tanda, tapi zaman itu tidak ada jumlah itirodiyah. Apa tanda jumlah itirodiyah? Tanda jumlah itirodiyah pada zaman sekarang. Berarti yang menjadi tafsir di situ apa? Qala fulan kada. Sehingga diketahui bahwa itu bukanlah qaul dari rawil a'la, dari rawi al-a'la, bukan qaulnya rawi a'la, melainkan tambahan dari rawi setelah rawil a'la. Au bi tasrihi rawi bidzalik,
Qultu misal wa nahwihi wa hukmuhu al-man'u litadammunihi nisbatal qawli li ghairi qailihi, maka ini dilarang karena menambahkan sesuatu yang bukan pada aslinya. Kalau seandainya itu mudraj, kalau seandainya dikatakan qultu atau qala fulan, maka la ba'sa bih, karena ada jelas siapa qailnya. Na'am ma udrija li tafsiri gharibin yusamahu fi, kama qala Syekhul Islam Ibnu Hajar Al-Asqalani walidha fa'alahu Az-Zuhri fi hadis Aisyah. Sehingga di sini disampaikan oleh Imam Az-Zuhri, ditambahkan di sini, maka ini ditoleransi untuk yang pentafsiran gharib, lafzul gharib. Tapi kalau di sana istinbatul ahkam itu mungkin kurang ditoleransi karena sebab mungkin ada perbedaan pemahaman. Wa ghairuhu minal a'immah, berarti selain Imam Az-Zuhri ataupun yang lainnya. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Mari kita baca manzumahnya. Kita selesai sampai di sini. Tersisa ada beberapa hadis. Kita baca bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Abda'u bilhamdi musalliyan ala Muhammadin khairi nabi mursila ini nafsamil hadisi idda wa kullu wahidin ata wa hatta awalu as-sahihu wa man tasal isnaduhu wa lam yushadda wa yu'adar bihi adlun tabitun an mislihi mu'tamadun fi dhabtihi wa naqlihi wa hasanul ma'ruf turqan wa wadas rijaluhu lakas sahih ishtahara wa kullu ma an rutbatil husni qasur fahuwa dha'ifu wa huwa aksaman kasur wa ra'ukifa inna bil marfu' wa ma litabi'in huwa al-maqtu' wal musnadul muttasilul isnadi min rawihi hatta al-mustafa wa lam yabin wa ma bisammi kulli rawi yattasil isnaduhu lil mustafa fal muttasil musalsalun ala wasfin ata mislu ama wallahi ammanil fata kataka qad haddathani qa'ima aw ba'da an haddathani tabassama azizu marwi isnaini aw salasa masyhuru marwi fawqa ma salasa mu'ana'anun ka'an sa'idin an karam waruhanun ma fihi rawin lam yusam wa kullu ma qallat rijaluhu ala waditu dhakalladhi qad nazala wa ma adaftahu ila al-ashabi min qawlin wa fi'lin fahuwa mawqufun sukin wa mursalun minhu as-sahabi yusaqat wa kul gharibun ma rawa rawin faqat wa kullu ma lam yattasil fi hali isnaduhu munqati'ul asali wal mudarus sakitu min husnani wa ma atamudallasan naw'ani awalul isqatu li syekhi wa an yankula amman fawqahu bi anwa'an wa thani la yusqituhu lakin yasir awsafahu bima bihi la yan'arif wa ma yukhalif siqatun fihi al-mala fashadu wal maqlubu ismani tala idha rawin ma bi rawin ismu wa qalbu isnadin limazni ismu wal fardu ma qayyadtahu bi siqatin aw jam'in aw qasrin ala riwayatin rafa bi illatin umudin aw khafa mu'allalun indahum qad murifa wa ikhtilaf sanadin aw matni mutaribun indahu hayl al-fanni wal mudrajatu fil hadisi ma atat min ba'di al-fadhi ruwati
الصلاة وما روى كل قارئ نفي مدبج فاعرفه حقا واتفق متفق لفظا وخطا متفق وضده فيما ذكرنا المختلف مختلف متفق الخط فقط وضده مختلف فشغلا والمنكر الفرد به راو غدا تعديله لا يحمل التفردا متروكه مع واحد بهم فرد واجمعوا لضعفه فهو كرب الكذب المختلق المصنوع على النبي فذلك الموضوع وقد كالجوهر المكنون سميتها منظومة البيقون فوق ثلاثين بأربع أتت أبياتها تمت بخير ختمات وقد أتت كالجوهر المكنون سميتها منظومة البيقون فوق ثلاثين بأربع أتت أبياتها تمت بخير ختمات. Berkaitan dengan ujian, kira-kira mau kita ujian Sabtu depan, kita baca sisanya sedikit, kemudian ujian, atau ujian nanti setelah ujian? Jadi ujian selesai ujian. Ya udah. Tapi ujiannya tetap kita tidak tidak sampai ke dalam-dalam karena untuk mustawa manzumat baikuniyah itu hanya kita takrif dan mengetahui contohnya. Maksudnya bukan menyebutkan contoh, tapi kita mengerti dan mengetahui misalkan ada contoh seperti ini disebut apa, seperti itu. Jadi kita tidak sampai ke dalam, agar nanti kita bisa baca Nukhbatul Fikar lebih mudah lagi. Kalau kita paham ini, insya Allah bisa mudah memahami Nukhbatul Fikarnya. Berarti kita ujian adalah setelah ujian. Jadi nanti diumumkan insya Allah. Jadi yang belum masuk grup silahkan masuk grup agar nanti tahu jadwalnya kapan. Dan kita tentunya, tapi nanti mestinya ini ya, kalau sudah selesai ujian juga langsung dimulai dars. Itu gimana? Ujiannya sebelum itu. Ya udah, nanti dilihat selesai ujian kuliah syariah tanggal berapa ujian selesai? Belum ada jadwal. Iya. Pertemuan depan berarti tinggal sedikit, kita mulai dari pukul 10 aja. Ya. Pertemuan depan kita mulai pukul 10. Di sini ada mudabaj. Mudabaj itu saling menukar apa namanya? Riwayat. Jadi teman ke teman saling bertukar. Mutafiq wal mutalif, kemudian ada mukhtalif mutalaf, mungkar, matruk, maudhu, selesai. Sedikit. Jadi kita mulai pukul 10. Hari Sabtu depan kita mulai pukul 10 dan insyaallah khatam. Dan semoga nanti kita tutup ini semua dengan Al-Hadis Syarif. Semoga juga bisa menjadi wasilah kita. Nanti kita dimudahkan di dalam ujian Al-Azhar Syarif dan dimudahkan untuk bisa memahami ilmu-ilmu Al-Azhar Syarif yang kita pelajari di Al-Azhar Syarif ini. Dan kita berharap kepada Allah agar memberikan kita ilmu yang barokah. Walaupun itu sedikit, tapi itu barokah itu akan sangat lebih luar biasa daripada banyak tapi tidak barokah. Dan keberkahan kita tidak tahu dari mana, maka jangan kita meremehkan apapun. Jadi kita sebisa mungkin untuk memaksimalkan apa-apa yang menjadi kebaikan, apa-apa yang itu adalah sebuah kesempatan yang baik, maka kita harus memaksimalkan dengan sebaik mungkin. Dan kita di sini sebagai Thalibul Azhar, kita perlu menyadari diri kita bahwa kita nantinya
itu adalah sebagai utusan dari Al-Azhar. Ketika kita datang ke Azhar berarti sebagai utusan daerah kita, tapi ketika kita kembali ke negara kita, kembali ke daerah kita, kita menjadi utusan Al-Azhar Syarif. Maka sebisa mungkin kita membawa apa yang seharusnya kita bawa dari Al-Azhar, dan kita berharap semoga Allah selalu meridhoi langkah kita dan menjadikan kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW dengan sebaik-baiknya dan bisa mengikuti beliau sebagai teladan umat. Syukran kasiran ala ihtimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli ala